Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lagu King. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Dia secara tidak sengaja menyaksikan lelaki tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Kedua matanya tampak kecil, dikompresi oleh kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyuman hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Keke, saya tidak bercanda. Kamu telah mencapai level alkemis tingkat 7 tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiao Yan saat dia berkata dengan hangat, "Aku yang dulu disebut Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Old Xuan. Saat itu, saya adalah teman dekat guru Anda, Yao Chen. Tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu. Kalau begitu, anak muda ini akan tunduk pada penilaianmu." Mendengar ini, Xiao Yan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, "Anda tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulit Anda. Kota pil suci saat ini dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, hal itu mungkin menghalangi pengumpulan pil." Xiao Yan sedikit mengangguk. Orang tadi malam menyembunyikan aura dan penampilannya. Diri asli saya tidak mampu menjangkau tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan penatua Hall of Souls yang terhormat. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia harus Old Mugu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Oh!" Xuan Kongzi sedikit tertegun saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, "Tidak heran dia datang mencarimu." Orang tua itu. Orang-orang dari Hall of Souls ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls? Tangan keriput Xuan Kongzi mengusap permukaan meja saat dia bertanya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa menara pil, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Souls. Xuan Kongzi menghela nafas. Dia berkata, "Saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen." "Terima kasih Old Xuan." Xiao Yan buru-buru berterima kasih padanya. Pengaruh menara pil tersebar di seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiao Yan, dia secara alami akan menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, "Hall of Souls dianggap musuh tersembunyi dari menara pil saya. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, menara pil tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hall of Souls bisa bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi.
Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahkan Menara Pil takut pada faksi misterius ini. Berderak. Pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan sedang merenungkan situasinya. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia sedang mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Tingkat 7 alkemis kelas tinggi. Cao Ying dan Dan Xuan telah memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut karena Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi, Ketua Asosiasi Xuan Kong. Keke, kalian bertiga juga telah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Saya pikir Anda semua sudah tahu itu. Keke, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di Holy Pill City. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang membara, yang sulit ditemukan, untuk melintas di mata pria berpakaian hitam di sisinya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song King. Aku telah mendengar tentang penampilan Tuan Xiao yang selama ujian 5 klan besar. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya dengan senyuman. Kamu telah melebih-lebihkan aku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat sedikit kebencian di mata pihak lain. Sumber permusuhan sepertinya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke suatu negara dan rakyatnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya saat menemukan permusuhan. Dia bahkan tidak mengatakan apapun, namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tuan Xiao Yan, Song King adalah murid dari tetua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga tetua termuda di Menara Pil. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 sesepuh agung Menara Pil termuda. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song King tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, sedikit kebanggaan melintas di matanya. Dengan prestasinya tersebut, ia memang memiliki modal untuk dibanggakan. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal menghasilkan siswa yang luar biasa. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar lawan jenis. Selain itu, Cao Ying ini bukanlah wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua telah mengenal satu sama lain, saya akan menyatakan niat saya untuk memanggil kalian semua ke sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya tampak bisa melihat melalui hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia tetap terlihat patuh di hadapannya.
Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan pil gathering, Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang, karena masalah 3000 Burning Flame, pil gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls. Hall of Souls? Cao Ying dan dua orang lainnya mengerutkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao yang sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kami telah menyegel 3000 Burning Flame untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi mendesah pelan. 3000 Burning Flame ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Menara Pil saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menundukkannya. Selain itu, karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api 3000 pembakaran. Pada saat itu, Menara Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. The 3000 Burning Flame sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di Heavenly Flame Ranking, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena itu mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, api 3000 pembakaran setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang memperoleh api pembakaran 3000 dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika Heavenly Flame semacam ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil Anda semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda dapat menghentikan Hall of Souls untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Bagian dalam aula menjadi sunyi ketika semua orang mempelajari ekspresi-ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya mengerutkan alisnya dan berkata, "Guru, karena kamu takut pada aula jiwa ini, mengapa kamu tidak melarang mereka untuk berpartisipasi?" Pertama, kita tidak tahu persis siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering yang merupakan anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pengumpulan pil selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Menara Pil. Aturan ini mungkin akan membuat seseorang pusing. Tetapi justru tindakan inklusif Menara Pil inilah yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke levelnya hari ini. Karena itu, ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak putus asa. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Hall of Souls. Selain itu, dia bermaksud untuk mendapatkan api pembakaran 3000 dengan segala cara. Dia secara alami tidak akan keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari lagi sebelum seleksi pil gathering dimulai. Anda semua harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di dalam Menara Pil selama periode waktu ini. Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati.
Xuan Kongzi menginstruksikan. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Ah, masalah ini pada umumnya seperti itu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai pil gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Mata hangatnya beralih ke Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan sidik jari spiritual Ying Er. Ambillah dan lihat baik-baik." Meskipun jejak tangan spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu dengan level yang sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar. Xiao Yan menerima gulungan itu. Joy melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih Old Xuan." "Keke, ini hanya masalah kecil," Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat pemecatannya. Mereka membungkuk sebelum perlahan menarik diri dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, "Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.